Halo, saya Felis. Hari ini saya akan membahas topik tipe kepemimpinan. Di sini saya akan fokus pada transformational leadership dan nantinya saya juga akan bahas tokoh Reed Hastings dari Netflix yang menerapkan gaya kepemimpinan ini. Why leadership is the heart of the organization? Mengapa kepemimpinan disebut sebagai jantung organisasi? Karena seorang manajer bertanggung jawab atas 70% variansi dalam keterlibatan karyawan. Artinya, energi tim kita adalah cerminan langsung dari cara kita memimpin. Risikonya sangat besar, rendahnya engagement global mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 8,8 triliun dolar akibat penurunan produktivitas. Masalah utamanya apa? 86% karyawan setuju bahwa kegagalan di tempat kerja berakar dari kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang tidak efektif. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai gaya transformational, penting bagi kita untuk memahami gambaran besar atau gaya-gaya kepemimpinan yang ada dalam dunia manajemen. Secara garis besar, terdapat 8 gaya kepemimpinan yang sering kita temui di lapangan. Pertama, ada gaya demokratik yang mengutamakan diskusi kelompok dalam pengambilan keputusan. Dan kebalikannya adalah gaya autokratik, di mana kendali penuh ada di tangan pemimpin secara sepihak. Bagi organisasi yang butuh fleksibilitas tinggi, ada gaya laissez-faire yang memberikan kebebasan penuh, sementara untuk organisasi yang sangat mengutamakan kepatuhan aturan, mereka biasanya menerapkan gaya burokratik. Selanjutnya, kita mengenal gaya strategik yang berfokus pada visi masa depan, serta transaksional yang berbasis pada sistem reward and punishment terhadap kinerja tim. Ada juga cult style yang menitikberatkan pada pengembangan bakat setiap individu. Namun, di tengah perubahan dunia yang sangat cepat ini, ada satu gaya yang dianggap paling efektif untuk membawa perubahan besar, yaitu transformational leadership. Gaya inilah yang tidak hanya mengelola tugas, tapi benar-benar mengubah sistem dan budaya organisasi demi mencapai hasil yang luar biasa. Mari kita bedah apa saja pilar di baliknya pada slide berikutnya. Kepemimpinan transformational berdiri di atas 4 pilar utama atau yang biasa disebut 4I. Pertama, idealize influence, di mana pemimpin menjadi role model yang membangun kepercayaan. Kedua, inspirational motivation, kemampuan mengomunikasikan visi yang menggugah semangat. Ketiga, intellectual stimulation, yang menantang tim untuk berpikir kreatif dan melawan status quo. Dan terakhir, individualized consideration, di mana pemimpin bertindak sebagai mentor bagi tiap anggota. Gaya transformational ini terbukti meningkatkan performa tugas hingga 23% dan komitmen organisasi sebesar 45%. Nah, setelah memahami teorinya, mari kita lihat implementasi nyatanya pada sosok Reed Hastings di Netflix. Beliau adalah contoh sempurna dari pemimpin transformational. Sisi inspirational motivation-nya terlihat sangat jelas saat beliau berani mengambil keputusan ekstrim untuk melakukan pivot dari bisnis penyewaan DVD fisik ke layanan streaming. In 1997, Reed Hastings was charged a $40 late fee for a rented movie. Most people would complain. Reed, he had an idea. That late fee inspired Netflix. He started with DVDs by mail, a crazy idea that no one thought would work. At first, Netflix struggled to gain traction. Blockbuster even laughed at the idea of buying Netflix for $50 million. But Reed didn't give up. He pivoted to streaming, changed how the world consumes content, and left Blockbuster in the dust. Today, Netflix is worth over $150 billion. Beliau juga mempraktikkan intellectual stimulation lewat prinsip terkenalnya, yaitu context not control. Di sini, beliau tidak mendikte setiap langkah karyawan, melainkan memberikan konteks yang kuat agar tim bisa berinovasi secara mandiri. Hasilnya, karyawan merasa tertantang untuk berpikir kreatif dan mengambil keputusan besar sendiri, karena mereka merasa dipercaya sebagai tenaga profesional. Hastings juga menerapkan idealized influence. Beliau membangun integritas melalui transparansi radikal dan menerapkan The Keeper Test. Standar tinggi ini beliau terapkan bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Terakhir, beliau mempraktikkan individualized consideration melalui konsep freedom and responsibility. Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada individu untuk mengatur waktu kerja dan cuti mereka, Hastings menunjukkan penghargaan nyata terhadap kematangan dan tanggung jawab personal setiap anggota timnya. Kepemimpinan yang suportif juga harus menciptakan keberlanjutan. Melalui budaya feedback, studi Forbes menunjukkan kita bisa menurunkan tingkat turnover karyawan hingga 14,9%. Pemimpin yang transformational tidak hanya bicara, tapi juga harus mau mendengarkan. Tren di tahun 2025 pun menunjukkan peningkatan, di mana 48% karyawan kini dimintai feedback secara rutin. 94% karyawan menyatakan akan bertahan lebih lama jika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan mereka.
Dampak gaya kepemimpinan transformational ini terhadap kesuksesan bersifat universal. Jika kita perhatikan riset dari berbagai sektor yang saya tampilkan di layar ini, pertama, pengaruh pada teknologi dan IT sebesar 38%. Di sektor financial service, kepercayaan terhadap manajemen naik 45% yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Dan di sektor education and healthcare terjadi peningkatan keterlibatan staf dan inovasi layanan di atas 40%. Sebagai penutup, kita belajar bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya menunjukkan jalan, tapi mereka menginspirasi seluruh tim untuk membangun jalan tersebut bersama-sama. Sekian, terima kasih.